Tahu emisinya teriak, kita akan dengarkan stand up komedi dari mall. Gue langsung ada orang mati. Ya ampun, orang mati disuruh stand up. Ngol, bener gak sih lu katanya lu stand up komedian termahal? Ya, itu kan media yang bilang. Amin dong. Amin, ya pastilah amin. Media yang menyatakan mau dari 2012 itu, karena gue masih ingat banget 2012 itu gue bisa manggung di 4 lokasi dalam satu hari dengan bayaran 8 juta per satu titik. Jadi gue pakai ojek, gue langganan. Ya gue kasih dia 400.000, 500.000, nganterin gue sehari. Cium tangan tukang gojek. Iyalah. Sembah gojek. Gila, cium tangannya langsung enak banget sih. Ya begitu, kemarin juga begitu. Gue orangnya begitu nyantai. Jadi media langsung bilang stand up komedi termahal Indonesia tuh Mongol until now. Sampai ini kita podcastan berdua ini. Karena nyalain nggak ada job lagi. Tapi gue masih bisa nge-zoom besok hari Minggu. Iya, lu masih ada aja hari kerjaannya. Selasa, iya, masih. Lu sekali perform. Berapa kalau sih sebelum boleh COVID tahu? 70 juta. Serius? 15 menit only. Kita 15 dong. 15 menit only. Dan nggak boleh promoin produk orang. Kalau promoin produk harus bayar lagi. Mahal juga lu. Ya iyalah, emang lu gampang mah. Kok sendirian? Mak lagi gue dipanggil. Macam-macam sih ya. Ini bahasa-bahasa salon Yulia Cawang. Ada orang komplain, nggak lucu, balikin deh duit gua. Enggak sih, gua kan bukan cuma stand up komedi termahal kan. Gua stand up komedi paling berani nomor 1 di Asia, nomor 2 di dunia. Oh ya? Iya. Berani karena apa? Gua satu-satunya di Asia stand up komedi yang pernah stand up di acara orang mati. Empat kali gua stand up di orang meninggal, terakhir di Subang. Dia manggil lu, Mon? Iya, enggak, kalau yang pertama kali itu kasusnya kita melayat. Tahu emisinya teriak, kita akan dengarkan stand up komedi dari mall. Gue langsung ada orang mati. Ya ampun, orang mati disuruh stand up. Anaknya ngomong, tolong hibur ya. Kasihan loh kak, mama udah 2 hari nangis gak berhenti sampai pingsan-pingsan. Kayak nggak kuat terima papa dipanggil Tuhan. Istrinya ngomong, tolong hibur ya, nanti oma transfer. Oh, kalau udah kata transfer baru mau maju. Sekarang dulu 1.000 gope aja di tanah kita pungut, apalagi transfer. Coba orang luar negeri ngelihat uang 1 penny aja dicuekin. Kita Indonesia gope pun pakai alasan kaki dijauhin. Emang lucu sih, yang mau ini lucu deh. Gue stand up, udah saya stand up, gue bilang mohon maaf ya karena dadakan jadi mungkin kurang lucu. Anaknya ngomong, aduh kamu sumpah demi Tuhan kamu lucu banget, mama tuh dari tadi nggak berhenti ketawa. Istrinya ngomong, makasih ya Mongol, udah oma transfer ya uangnya. Tapi nggak bilang uang, berkat Tuhan. Iya. Gue langsung berapa? Oma ini buktinya 40 juta. Mongol sumpah demi Tuhan, gue langsung ngomong, jangankan di sini, dikubur juga gue. Yuk lu bayangin gara-gara 40 juta gue naik mobil ambulans bareng jenazah. Maksudnya ngocoy? Maksudnya? Jenazah kan dibawa ke San Diego tuh. Lah gue karena dibayar 40 juta sama keluarganya bilang gue duduk di depan di ambulans saja. Anak-anaknya di Alphard. Jadi pas nyampe di San Diego semua karyawannya datang, bang turut berduka cita atas meninggal ayahnya ya. Bilang bukan bapak gue. 40 juta bikin gua duduk di sini. Anaknya lo di Alphard lo, nggak mungkin bang, soalnya di mana-mana kalau ayah orang tua meninggal pasti anaknya. Iya, lu kenapa duduk di situ? 40 juta udah transfer. Oh, lu jadi nggak enak? Gak enak gimana? Oh ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, gua ikut sampai kubur. Iya. Oh, lu jadi ngikut sampai nemenin di bawah kuburan. Ya Allah. Keluarga mendadak, baik kan, rendah hati kan gue. Rendah hati 40 juta. Iya gila, meninggal aja gua temenin apalagi hidup. Itu
Tuhan, sumpah ini Mongol lucu banget. Terakhir di Subang. Bener nggak sih lu Bang kalau cerita Gua gini? marah Bang, gua bilang gua mau nggak menambah dosa. Ini timnya bener gak sih dia kalau ngomong begini? Ada saksi hidupnya masih hidup. Saksi hidup masih pada hidup semua. Di Subang paling gila tuh. Di Subang yang meninggal orang Muslim. Jadi jenazah udah dimakamin. Tinggal keluarga yang masih ngumpul. Nah kita disuruh stand up. Itu istrinya ngakak loh kayak orang gila. Pulangnya langsung ditambahin lagi, Mas Mongol ini ada titipan dari bunda buat uang tol 5 juta. Bayangkan gue uang tol 5 juta. Langsung ambasador lah. Soalnya gue Manado cantik, gue gak mungkin lah beli cincin Plaza Indonesia, gak nyampe lah berliannya gak ada 001. Waduh, elah sih Ya gue Mongol. nyantai-nyantai aja ngadepin apapun, gue gak pernah ribet yuk. Terus lu bener tuh datang tuh ke Subang tuh itu tuh. Datang Tuhan marah bohong, gue gak mau nama dosa gue. Dosa gue Tahlilan banyak. gitu? Jadi jadi udah pemakaman. Tuh, kan kalau muslim tuh nggak boleh nunggu sampai besok kan, Nggak boleh. langsung dimakamin. Cuma kan keluarga tuh istri dan itu kan masih ngumpul di Betul, rumah itu betul. tuh pada makan-makan. Nah di situ lah mau disuruh stand up. Karena kata Pak anaknya Ya gini kamu Allah, mau ada baik, ada baik. kita di agama Islam itu nggak boleh nangis. Oh. Jadi kita bikin mama juga udah tepar, mending kita bikin mama tuh ketawa. Senang ngehibur niatnya ya mungkin niat positif untuk menghibur ya. ya. Istrinya ketawa-ketawa. Jadi dia nggak pernah lagi yang sebelumnya katanya sampai nggak mau makan. Tapi Mongol ambilin makanan dimakan sama dia, ditambahlah 5 juta. Iya, gara-gara bawa Mungkin. makanan. Gokil Mongol. Iya kan. Jadi nggak cuma orang hidup yang gua hibur, orang meninggal pun kalau memang mungkin malaikat mau datang lagi stres, banyak orang mati yang tinggal panggil gua untuk hibur dia suruh duduk gitu kan. Apa? Katanya pernah ngejar artis cewek sampai bela-belain beli Beli Ferrari. Ferrari, iya. Gua Lu dulu bener beli Ferrari? naksir sama Roro Fitria. Kan gua sama Mbak Roro sama Uben Onsu pernah punya proyek bersama, satu proyek di RCTI. Oh iya. Yang apa yang malam-malam Malam. itu. I know. Mbak Roronya yang sindeng, gua co-host, yang hostnya Uben. Baru masuk Siapa? siapa itu yang Kelin Nikta Gina. jadi kita bertiga. Nah waktu itu kan ya gua cari-cari tahu kan Roro jomblo. Kenapa nih demen sama Roro? Jadi cantik, putih, gede gitu. Iya. Kan lumayan lah, ya kan? Masa depannya besar. Iya. Latar belakangnya. Iya, kan kita ada setidaknya ada Santi buat Santian gitu. Santi. Tapi lu benar sempat beli Ferrari? Sempat warna gold. Cuman Ferrarinya gua jual 2 bulan kemudian. Lu kenapa? Maksudnya biar bisa Nggak cocok sama muka yuk. Iya sih kayak namanya. Yang gua juga di Citos kan. aja gua parkirin ada ibu-ibu ngelewat pas gua turun dia bilang orang bengkel ya. Ya ampun, enggak lu beli Ferrari itu bener karena buat ngedeketin Roro. Iya, karena kan dia punya Ferrari merah. Gua kan nggak mungkin gua datang ngejar Ferrari sama Avanza. Ketinggalan di jalan tol. Dia udah nyampe Bandung, gua masih kilometer 50. Masih kalah timur. Mahal loh ini Mongol, undang Mongol nih Mongol. Iya, nggak apa-apa. Pinter banget loh. Ya kan kita sesama seniman harus saling membantu dong, Yu. Oh iya dong, harus Iya saling dong, support. support. Kalau sama seniman mah nggak perlu bayar. Iya, cuman kan Lo bayar keterlaluan musuh lah bayar, kalau lu Mongol. artis tinggi nggak bayar artis. Nggak. Gue dibalikin katanya Gak gue nggak apa-apa bayar Ting. dia. Orang gue bilang, terus lu kalau di Amayu tuh dibayar nggak Nur? Enggak. Terus lu mau ngapain sama Ayu? Mau foto sama Aya Rojak. Kenapa? Karena kita berdua adalah seorang laki-laki yang berjuang buat anak. Betul. Gak pernah mundur sekalipun depan mungkin malaikat maut gue jabanin. Sama juga gue. Ada anak gue diubuk-ubuk orang, Nah. gue datengin orangnya. Sama kan lo. Jadi ini bukan bener kita nih. bukan pembelaan loh. Gua nggak ngebela sumpah demi Tuhan. Gua nggak tahu bapak lu siapa. Iya, ya kan. benar. Tapi namanya orang tua, apalagi anak gua cewek. Kalau bahasa orang bilang tuh anak gua tuh biji mata gua. Nah biji mata gua dicolok orang, gua ajak colok tuh biji mata orang. Tuh. Betul berarti jadi wajar ya Mongol. Wajar. Wajar, kan? Harus menerima karena ini terjadi ke kita. Coba kalau terjadi ke lu, takutnya lebih gila. Nah,
bisa mungkin ya kalau misalnya ini terjadi memang mungkin mama bisa lebih lebih gila. parah. Tuh. Anak 1, gue berjuang dari usia 4 bulan 1 hari. Nah, Dia anak minum asi orang tiap 2 hari beda-beda orang. ya, Karena 4 bulan mak masih nete. Lah gue laki nggak ada tete. iya Allah. Kalaupun ada nggak ada airnya. Terpaksa ke rumah sakit. Banyak ibu-ibu yang punya asi lebih. Iya, Kita minta ke beliau, tapi kita kasih uang. Betul, Iya gitu iya. kan. Udah, anak gua hidup. Dan sekarang dari kelas 1 SD sampai kelas 1, kelas 2 SMP juara 1. Pinter. Bapaknya, Ya bapaknya kan agak minus. Makanya pakai kacamata. bapaknya agak PA. Wah. Karena kan bapaknya penyakitnya cuma di bagian atas. Ya di bawah mah sehat ya. Aman. Wah, lu kan sukses di stand up comedy. Selanjutnya apa yang pengen lu kejar dan lu belum kesampaian? Gue sih nggak pernah ngejar, hidup ini gue jalanin. Bang, ngapain gue ngejar? Karena hidup ini harus dijalani. Kalau kita lari, kecapean. Tapi kalau kita jalan, capek, berhenti sebentar. Tapi lu nggak ada cita-cita aku pengen. Enggak, udah tua mau cita-cita apa, mau jadi profesor. Nggak nyampe. Ya kali misalnya lu pengen beli apa lagi yang belum Dia udah kesampaian. cukup. Paling nambah jantung lah kalau saya jantung dijual-jual. Jantung ayam. Ya kan, sakit yang paling menakutkan kan sakit jantung. Betul. Tidur tak game. Jadi mungkin gua mau cari jantung. Game over. Coy. Iya, jadi gua mau nyari kalau ada jantung cadangan gua mau belilah. Tapi jadi gua orang tanya terus gimana Ngol? Ya gua mau masuk politik, gua udah masuk politik. Udah pernah lu? Iya, gua sempat kemarin mendaftarkan diri untuk jadi wali kota Manado. Gua udah daftar. Terus? Tapi dari situ gua belajar banyak bahwa ternyata mungkin gua nggak Cocok. kalau orang Citayam bilang itu gua nggak sisi di politik, nggak cocok, otak gua nggak nyampe. Karena apalagi kalau gua jadi wali kota Manado, otomatis kalau gua jadi wali kota yang tinggal di rumah dinas saudara semua susah diusir. Saudara semua susah diusir. Ya kan lu nanya sama stand up comedy kan, karena kalau gua jadi bupati jadi wali kota pasti siapa yang datang? Saudara semua. Sekarang kalau Kan bermasalah, kita saudara, mau pasti gitu ya, mau yang bukan saudara. ceritain lu dari Adam dan Hawa di Taman Eden, emak gua, mama gua begini-begini. Iya. Terus kalau dia bikin salah, kita tolerir. 3 kali bikin salah pasti kan kita usir. Iya. Berani lu ngusir? Nggak enak. Pasti dia, lu nggak kacili, gua yang cebo-cebo. Jadi mendingan jadi artis aja. Bener. Gua jadi artis, jadi tapi gua boleh jujur, gua nggak pernah pulang Manado Natalan. Kenapa emang Ngol? Ginjal hilang. Aku bisa gini. Saudara kan pasti datang satu-satu. Aduh, so artis mahal sekarang. Sawernya Oh, mahal. harus mahal Iya. sekarang. 200. Banyak. Pasti dia bunyi. Hah? Bilang tadi artis mas, masa 200? 2 juta. Membayangkan kalau ada 142 saudara. 2 Ginjal gade. Jantung hilang. Jadi kalau gue datang ke Manado Natalan selalu tanggal 2 Januari. Oh pas sudah selesai itu Ya, jadi kalau datang. mana ada beli baju so lewat. Oh so lewat, sudah lewat. Tapi lu tetap sering pulang kan ke Manado? Pulang tapi ya di hari raya enggak. Oh, Gue selalu pulang mendadak nyampe. Jadi saudara yang lain, mana Tapi lu rame nih?" tuh kalau lu So, di pulang. Jakarta. Hah? Rame kalau lu pada Rame, pulang. tapi gue selalu kabur di hotel. Gue nggak mau tinggal di rumah saudara. Nggak berhenti. Kalau tinggal di rumah saudara bener ginjal hilang. Karena kan ada kalau saudara Mongol tuh, ih, rupa bagus itu jam tangan. Oh lupa bagus itu jam tangan. Coba mau pinjam, mau pakai, siapa tahu cocok. Iya sih. Iya, rupa pas pak kita ini. Nah sekarang berani lu minta? Enggak lah, enggak enak maksudnya. Ya enak aja. Oh, cuma jam tangan ini nggak lupa dulu anak kita yang suap-suap makan. Kalau seandainya lu gak jadi stand up comedy, Ya. lu jadi apa? Ya gue sih masih tetap jadi Mongol apa adanya, gue nggak merubah diri. Dengan gue jadi artis, gue nggak merubah diri gue. Gue makan gue juga makan di posting kan. Sekarang kalau makan Lu pengen di posting, kerja apa kalau seandainya lu gak jadi Sapam lah selebritis? paling cocok sama muka. Yuk, mohon maaf yuk. Chris lebih cakep dari gue yuk. Iya. Dia aja jadi begini. Iya. Kita kan perhitungannya Wah begitu. gila lu kena banget sama tim gua lu. Iya dong. Iya dong. Jadi gue nggak pernah bermuluk-muluk. Oh gue kalau nggak jadi stand up, kayaknya gue jadi enggak. Apa yang gue tahu, kemampuan yang gue miliki itu yang gue pegang. Apalagi gue di Jakarta sayang. Persaingan Jakarta itu untuk kerja tinggi.
susuk di mana-mana, Iya, dukun di mana-mana. Siapa nama asli lu tadi? Roni. Namanya pas ditanya masuk pintu bank nih, jaga-jaga bank biasa security. Siang Pak, Bapak namanya. Pas dilihat papa namanya Roni Immanuel. Gak salah memuka Pak. Tapi gue kasih tahu ya yuk, papa nama paling panjang di Indonesia tuh salah satunya di Manado, di Provinsi Mongol, Sulawesi Utara. Coba kalau lihat Pak Tito, papa namanya kan cuma Tito, gitu. Pak Hadi. Kalau di Manado, wih namanya kalau ada 5 baris ditulis semuanya. Jadi Dr. Randes, Roni, Christian, Immanuel, SE, SH sampai di bawah sampai di ujung tetek loh. Udah gitu kalau acara di Manado nih yuk, kalau lu manggung ke Manado, Gue pernah lu nyanyi. sebutin nama pejabat, lu nggak sebutin titelnya, ribut istrinya di belakang. Gue sering MC. Ya kita kan anak Jakarta MC ya. Bener. Kepada yang terhormat kepala dinas bapak siapa gitu, nggak disebut titelnya. Titel. Datang istrinya 4 tahun dia daku. Cuma di sarjana. Kurang ajar berapa nih? Baca lagi dokter Anda, dokter Andes, sarjana ekonomi. Terus lu minta maaf dong, teologi, master agama, ditanya MCK. Maaf tadi saya salah. Enggak, kok ngapain minta maaf? Orang mau minta maaf, mama sama Tuhan. Karena maaf yang paling tulus kepada Tuhan, kepada ibu. Betul. Tuh dong. Mak gue sekarang gue nyantai-nyantai aja. Orang tuh, lu nggak pernah itu. Gue stand up nih yuk, mohon maaf ya. Lu boleh tonton semua stand up komedi gue. Gue nggak pernah menghina orang lain selain ibuku. Tapi aku bukan menghina mama. Tapi gue bawain materi mak. Karena kalaupun ada yang marah, pasti dia doang yang marah. Betul. Karena kenapa? Emang materi itu yang jadi andalan Mongol tiap kali stand up. Sekarang lu stand up depan Panglima TNI. Oke? Tahu-tahu Panglima TNI-nya nggak ketawa. Ada mayor ketawa? Ada nggak mayor? Sedangkan Panglimanya begini. Iya. Bagaimana caranya Panglima harus tertawa dan lu bisa dipanggil lagi? Ke ibu. Kan bapak boleh bintang 4. Iya. Ibu pasti kan 4,5 kalau nggak 5. Materi paling lama apa yuk? Tentang alis. Kok tentang alis? Mak gua lahiran zaman dulu. Zaman dulu tuh alis ditato, bukan disulam. Jadi kan tato itu permanen sampai dia mati. Bener. Mak waktu dia umur 50, alisnya cakep banget. Sekarang udah umur 78, turun yuk di bawah. Dibahas terus itu. Jadi kalau dia mau ke gereja, mau kemana, hidup sama es batu. Kita, Tuhan tolong. Terus dia marah-marah, ini bagaimana Mami P. Alis? Mau langsung bilang, Mami pergi Jo di Indomaret, cari spidol snowman yang permanen. Iya toh, Mami garis dulu sih, itu kan lumayan 2 papan. Jadi orang tanya, malu nggak pernah marah? Enggak, kita bagi hasil. Oh iyalah. Ya, gua transfer, sebelum gua perform udah gua transfer punya beliau. Gua paling telepon, Mi, so masuk nih 5 juta. Makasih nih saya memang anak mama pe kebanggaan. Kalau perlu ngana-hina anak pe papa yang tim pulang wadoi. Iya nggak apa-apa lu ngina-ngina emak bapak lu dah, yang penting lu pulang bawa duit. Iya daripada ngehina orang lain. Somasi. Didatengin ke rumah. Betul. Mendingan emak sendiri. Tapi lu kalau misalnya kayak tadi tuh kayak Panglima TNI itu pasti ketawa tuh Ngol. Ketawa. Kan gua nggak usah pakai materi, kita panggilkan stand up komedi fenomenal. Mongol stres, semua orang melihat muka gue udah ngakak. Iya sih, emang bener. Baru materi andalan tuh materi yang gua lakuin di Brownies tuh. Karena gua pingin semua orang ngelihat ke Mongol. Iya. Gua izin sama Panglima kepada kepala staf, gua ajak prajurit-prajurit 5 orang naik ke atas panggung, kasih tisu gitu. Baru ntar gua bilangin, lap gitu kan. Setelah lap gua suruh turun, ya silakan kembali. Orang bilang, ih kenapa dipanggil? Baru gua akan bilang, sebagai pakar homo internasional, saya akan memberikan penilaian dari 5 prajurit yang naik ke atas panggung. Gak ada yang normal, karena cowok normal gak pakai tisu. Jebakan ya. Jebakan baru, jebakan kedua tuh panggil you. Nih, abis podcast nih lu mau ke mall, lu lihat aja cowok bertiga berlima jalan bareng gitu sambil ketawa-ketawa bercanda. Lu dari belakang panggil aja, Cing.
Kalau dia nengok pasti nggak normal. Karena cowok normal panggilannya nyet, bukan cin. Weh nyet, what's up cumi? Ah itu laki tuh. Tapi kalau cin siapa? Au. Oh ya Allah, seru Nggak banget. ada kan kayaknya itu di pertanyaan. Nggak ada lah. Tapi dari hidup lu susah, dari susah sampai sekarang lu sukses banget. Peran penting siapa yang membuat lo bisa mencapai Emak, itu semua? doa mama, doa mami namanya. Kalau emak udah meninggal, Oh. mamaku tuh udah meninggal di saat Mongol umur 4 tahun. Ya itu yang lagi viral karena kan meninggalnya di Pasung. Mamaku tuh meninggal di Pasung kakinya. Mama asli. Kandungnya. Mama Ikat kandung. pakai rantai Kalau anjing. yang ini mami? Mami, namanya kita manggilnya mami. Mama Beliau angkat. yang jadi yang ngurusin. Jadi setelah mama meninggal, beliau yang ngurusin Mongol dari kecil. Jakarta. Oh. Setelah Jakarta luntang-lantung tuh beliau ngurusin. Jadi mamaku tuh diikat rantai anjing di kaki, ditaruhin papan sampai mati. Jadi kalau dibilang gua nggak sukses hidup bisa, gua nggak berhasil dalam hidup bisa. Tetapi itu kan nggak menjadi patokan. Lu harus buktikan kepada mereka yang menganggap dirimu sebagai anak haram, anak orang gila, anak yang nggak dianggap di keluarga, tapi lu bisa berhasil. Nah ini yang gue harapin nih dari teman-teman yang nonton podcast ini. Selama lu masih punya orang tua, sayangi orang tuamu. Kalau lu pengen sukses, datengin orang tuamu, minta maaf kalau mungkin pernah menyakitinya. Dengan hati yang tulus, baru minta doa restu. Kemampuan diri, penyertaan Tuhan, hidup lu pasti sukses. Sama kayak Ayu tau. Iya. Orang mau bilang apapun tetap Iya. orang tua tetap this is my mom, this is my pap. Iya. Bahasa Inggris gua bagus. Mampus. Iya. Gue nggak ngerti lagi. Wah, itu mohon maaf nih yang Iya. mau nanya. Nggak ada masalah. Mama. Karena lebaran masih lama. ngapain Iya, kenapa? iya. Mama kenapa bisa sampai gitu? Ya nggak tahu itu urusan keluarga. Katanya sih mungkin ngelakuin kesalahan, gua nggak ngerti. Kan gua juga umur 4 bulan, 4 tahun. Mongol diceritain atau Mongol ingat? Enggak, baru dikasih tahu hari kedua meninggal kalau itu nggak gue. Jadi selama ini gue manggil beliau Akang. Akang tuh kayak bahasa Padang tuh ete, kakak perempuan. Kakak perempuan. Nanti pas hari kedua meninggal baru Oma manggil. Oma mau bilang sama anak kita ini nganapi Oma, ini nganapi Mama. So begini di peti mati. Terus orang tanya, itu gimana perasaan lu? Yang ada perasaan, orang gue juga bingung. Nah, gue masih kecil. Nggak tahu. Kalau mungkin gue udah umur dewa, mungkin 12-13, Iya. pasti ada feel. Iya. Kalau ini 4 tahun, gue masih. Terus apakah gue nggak boleh sukses? No, thank you. Gue harus membuktikan bahwa dengan kondisi gue seperti ini aja bisa Betul. sukses. Apalagi kalian yang Iya. punya orang tua lengkap. Tuh, gue boleh jujur sampai gue bilang sumpah demi Tuhan, gue nggak ngelewatin fase ini lewat klinik. Gue pasang susuk nggak? Karena buat gue orang Manado, susuk berlian itu jangan dipasang di muka, Di mana, Mo? di cincin. Orang lihat. Jadi kalau ketemu orang, shalom. Mongol! Oh, ya Allah, keren banget sih, Mongol. Makasih banyak ya, Mongol. juga. Udah mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Iya. Mahal loh, bayar dia loh. Pokoknya Kita yuk berapa? susuna ya. Iya. Iya. Semangat melewati Gua fase pengen lihat ke bawah. Gua berasa yang tadi. Jangan dong, ntar nggak lucu KTP jenis kelamin portable. Terima kasih banyak. Wah, thank you banget, senang banget. Sama-sama, Mongol hari ini sama-sama. sukses terus buat Mongol. Sehat, Sama-sama. salam buat anak. Siap. Buat mami, salam juga Siap, buat semua siap. ya. Terima kasih. Anak gua namanya Michelle, tapi Michelle. panggilannya Cece ya. Michelle. Sama kan dilukis panggilnya Dede. Dede. Oke Kisil, jangan lupa kalau mau tahu cerita seru dan kelucuannya Mongol, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita Kisil TV. Tapi Bye-bye. terakhir, Apa? jangan lupa lonceng biar lu yang paling pertama dapat videonya. Nah. Faya con Dios, my darling. I love you, baby. Susuna. Hai, saksikan terus ya Kisyu ya. Jangan lupa subscribe and like